bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan Al-Qur'an yang kita baca ini adalah ayatul kitabil mubin. Ya, sebagai ayat-ayat kitab yang jelas. Apa arti jelas? Jelas itu lawan katanya samar. Ya. Artinya bahwa Al-Qur'an ini mengandung petunjuk-petunjuk yang jelas bagi siapapun yang menginginkan untuk mendapatkan petunjuk. Makanya tidak ada sesuatu terkait kehidupan manusia baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat kecuali Al-Quran telah menjelaskannya. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin bagi orang awam itu sulit atau bagi sebagian orang itu sulit, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penafsir pertama dan utama telah menjelaskan lewat hadis-hadisnya. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Rasulullah adalah sebagai mufassir. Mufassir itu penjelas. Al-Qur'an mengandung beberapa ketentuan, sebagian berisi ketentuan yang global. Seperti misalkan tentang sholat, zakat, puasa, maka Rasulullah SAW menerangkannya. Maka sifat mubin di sini masuk di dalamnya adalah penjelasan Rasulullah sebagai orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kenapa dapat dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah ayatul kitabil mubin. Kemudian kemarin ada pertanyaan, ya kenapa Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab? Karena pertama, Nabi yang diutus itu adalah memang orang Arab. Ya. Kalau seandainya Nabi yang diutus itu adalah berbahasa selain Arab, pasti akan diberikan kitab pedomannya sesuai dengan bahasa Nabi yang diutus. Misalkan Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa ini adalah berasal dari Bani Israel, maka Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Ya, begitu pula Nabi Isa alaihissalam, ya, diturunkan kepadanya Injil dalam bahasa Syriani. Begitu pula Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah berbahasa Arab, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan hikmah Allah dan ketentuan Allah adalah dari bangsa Arab. Nah, kemudian dikatakan di sini la'allakum ta'qilun. Ini tentunya pertama kali yang dituju pembicaraan ini adalah kepada orang-orang Arab ketika itu. Jadi ketika turun Al-Quran ini diterangkan, ditegaskan oleh Allah, Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Maka sudah seharusnya kalian orang-orang Arab mau berfikir, ya, mau berfikir, mau beriman kepada ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi sekalian, bukan berarti ayat ini kemudian dimaknai, oh kalau gitu Quran ini khusus bagi orang Arab. Tidak. Karena apa? Banyak ayat lain menegaskan, misalkan inna arsalnaka linnasi jami'a. Sesungguhnya kami mengutus kepadamu linnasi jami'a, kepada seluruh manusia. Karena itu menjadi tuntutan kepada kita sebagai orang yang bukan ditakdirkan orang Arab, berusaha untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Jika ada kemampuan bagi kita, belajarlah bahasa Arab. Karena itu adalah bahasa agama. Kita sholat pun pakai bahasa Arab sekalian. Ya, dipaksa. Paham atau enggak paham ya harus bahasa Arab. Bahkan kalau kita ingin berdoa, sayuqiyahnya sebaiknya jika di luar sholat tetap disunahkan memakai bahasa Arab. Maka sampai-sampai Rasulullah mengajarkan beberapa
doa-doa yang ma'thur. Ma'thur itu artinya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak bisa, bolehlah memakai bahasa sesuai dengan bangsa orang tersebut. Nah, karena itulah kenapa Bapak sekalian, tidak menjadi alasan bagi kita, aku orang Jawa kok gak bisa bahasa Arab, maka gak perlu saya memahami Al-Quran. Bukan seperti itu pola pikirnya. Karena kamu itu sudah mengaku orang Muslim, maka kewajiban kita untuk mengetahui kitab suci kita, kitab pedoman kita. Karena dengan kita mampu memahami secara langsung, maka akan mendapatkan berbagai macam kelebihan, mendapatkan berbagai macam pengetahuan yang mungkin tidak dapat diketahui kecuali lewat kita bisa berbahasa Arab. Tentu sekalian, ini tidak menjadi kewajiban kepada setiap orang, tidak. Ya, karena ya kemampuan orang masing-masing. Tetapi minimal kita sudah ada usaha untuk belajar bersama. Nah, di antaranya kita membuat majelis ini tidak lain adalah mari kita bareng-bareng menelaah, mengkaji ya perbendaharaan Allah. Jadi kalau dalam hadis Pak, Al-Quran itu disebut dengan ma'dubatullah. Ma'dubatullah itu apa? Hidangan Allah di muka bumi ini. Silakan mau ambil sebanyak apapun, silakan. Tentu kembali kepada kita masing-masing. Ada orang datang hanya incip-incip saja, baru dibaca, dah selesai. Ada yang agak sedikit, dia membaca, mentadaburinya. Ada yang lebih bagus lagi, dia membaca, mentadaburinya, menghafalnya. Ada yang paling lebih bagus lagi, membaca, mentadaburinya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Ada yang lebih bagus lagi, dia mengajarkan dan menyebarkannya. Maka kenapa Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang pertama kali dia belajar, setelah dia bisa mengajarkannya. Maka dikatakan khairukum, sebaik-baik di antara kalian man ta'allamal Qur'an, belajar Al-Qur'an, baik itu terkait bacaannya, pemahamannya, tajwidnya, cara menulisnya. Maka sekalian, kita sebagai orang tua ya, jangan sampai anak kita bisa ngaji tidak di tangan kita. Ya, kita harus bertanggung jawab di depan Allah. Ya, sebisa mungkin anak kita itu khatam Al-Quran di tangan kita sendiri. Dulu abi saya rahimahullah begitu Pak. Jadi sebelum saya ngaji ke kiai di Kudus, ya muridnya Mbah Arwani rahimahullah, itu saya harus sudah selesai dulu di rumah, baru kemudian setor ya ngaji dengan para kiai yang lebih masyhur. Karena apa? Ini akan menjadi tanaman kita Pak, jariah kita. Itu luar biasa Pak. Jika anak kita bisa ngaji, masya Allah, itu jariah kita. Setiap dia membaca Al-Quran atau mengajarkannya menjadi jariah turun-temurun. Maka minimal dulu sekalian ya, ajarilah sejak kecil itu abadasa. Kalau dulu waktu kecil kita memakai manhaj Baghdadiyah, masih ingat Pak ya, alif, ba, ta, fa, jim. Jadi kita mengenal nama huruf. Anak sekarang ya pasti ada kelebihan, ada kekurangannya Pak ya. Setiap metode itu ada kelebihan, ada kekurangannya, itu udah biasa. Anak-anak sekarang diajari pakai qiraati, sehingga banyak yang tidak tahu nama huruf Pak. Taunya batasa. Ya sebaiknya setelah diajari qiraati itu Pak, baru kemudian diajari huruf. Ya karena supaya untuk memudahkan. Dan luar biasa Bapak sekalian, ya sekarang ini perkembangannya sangat bagus sekali. Kembali pada kita. Apalagi di masa pandemi ngaten iki Pak. Aduh, di rumah terus bosen Pak. Bosen. Maka kita sebagai orang tua harus kreatif, membuat jadwal gantian, membaca bareng-bareng. Ya seperti itu Pak. Supaya Quran ini betul-betul bisa meresap dalam sanubari anak-anak kita. Ya, sehingga nanti kedepannya dia terbimbing oleh petunjuk Al-Quran.